pagi saja ini 20 karton habis. Pada saat itu di pasar pagi Limpung. Oh, di Batang ya? Ya, Batang Jengkok ya? 20 karton hanya sekejap, 1 jam. 1 jam? 1 jam habis 20 karton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AFM Frostcast. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, berjumpa kembali di podcast AFM kali ini. Sudah lama kita tidak berjumpa, bincang-bincang dengan podcast AFM. Maka kali ini kita akan berbincang-bincang dengan marketing AFM, termasuknya ini sudah senior, sudah berkecimpung di dunia frozen food sudah lama sekali. Oke, langsung aja kita perkenalkan dengan marketing kita. Selamat siang, Pak De. Selamat siang. Bisa perkenalan dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Arif Muslim. Dan saya asli dari kelahirannya dari kota Nganjuk, Jawa Timur. Ya. Dan di sini saya sudah bergabung di AFM tentunya di tahun 2018. 2018. Ya. Berarti sudah lama sekali ya. 2018 saya bergabung di AFM. Kemudian di AFM itu saya di bagian pengiriman barang ke outlet-outletnya AFM yang berjumlah pada saat itu baru 10 outlet. Ya, 10 outlet. Kemudian saya di tahun 2020 saya masuk di produknya Pangan Berkah Sentosa. Gitu ya. Siap. Nah, ini termasuknya pengalaman yang sangat luar biasa, Pak De. Ya. Bagaimana pengalaman selama bergabung dengan AFM ini? Pengalamannya bagaimana? Bisa diceritakan, Pak De? Bagi saya ini sangat luar biasa sekali ya. Saya bergabung di PBS ini. Dari awal sebelum saya masuk, sedikit cerita ya. Ya. Dari awal saya sebelum masuk di AFM itu saya bekerja sebagai bidang keamanan, yaitu security atau satpam. Ya. Saya di satpam 2 tahun, yaitu di Rumah Sakit Limpung Batang, dan di produknya kantor pusat yaitu Aqua di Pekalongan selama 2 tahun. Kemudian saya bergabung di AFM. Nah, sebelumnya itu jadi inilah yang menarik saya ikut di Pangan Berkah Sentosa ya seperti ini. Jadi pada saat jadi satpam saya berkomunikasi dengan orang, sering berinteraksi dengan orang-orang, bersosialisasi. Ya. Kemudian saya modal saya pada saat jadi marketing. Jadi saya sangat bersyukur sekali pada saat saya jadi marketing pertama dan sampai sekarang masih di Pangan Berkah Sentosa. Oh, ini. Jadi kemudian untuk sebagai marketing itu bagaimana sih, Pak De? Dari segi kinerja, kemudian menjadi marketing SPB itu mungkin ada tantangan tersendiri, ada pengalaman baru mungkin, Pak De? Ya, kalau jadi marketing itu memang dibilang suka dan dukanya itu luar biasa sekali. Jadi marketing dari awal kita ditantang, yaitu suatu hal mengenalkan produknya. Saat kan saya masih di Salam dan sampai sekarang di Salam Kamil dan Zaitun. Pertama kali saya megang produknya Salam Kamil Zaitun itu, saya produknya adalah yaitu produk Salam hanya dengan satu, yaitu sosisnya, belum ada nugget. Ya, belum ada nugget. Jadi saya hanya sosis dong. Waktu itu pertama kali 200 karton AFM orderan sampai 200 karton. Pertama hanya 200 karton. Hanya selang berapa bulan langsung habis. Nah, itu habis, terus kemudian meningkat sampai 400 karton, sampai bisa sampai 10 tonan. Nah, itulah. Nah, itu tantangannya luar biasa. Jadi bagaimana mengenalkan produk sampai kadang waktu tidak menjadi perhatian saya. Yang penting barang bicara terkenal, barang bagaimana bisa orang mengenalkan, yaitu produk Salam dari kota Batang sampai Pekalongan dan dari Batang Pekalongan sampai ke se-Jawa Tengah bahkan nasional gitu.
Nah, itu. Ya selain itu, apakah ada tantangan dari kompetitor yang sejenis dengan Salam, Pak Arif ini? Ya, jadi kalau tantangan dengan produk lain, istilahnya perang dengan kompetitor lain pasti itu, ya pasti. Pada saat itu pertama sih hanya satu dua. Nah sekarang ini yang muncul sosis itu banyak sekali, dan juga sekarang muncul makanya. Untuk produk Salam sudah kami perkenalkan, ada nuggetnya, kemudian ada kamilnya, ini ada burger juga ada, kemudian zaitun ini ada banyak sekali produk. Jadi kalau untuk pencapaian yang ditargetkan oleh perusahaan dengan banyaknya produk di luar, maka kita juga memperbanyak juga namanya jenis produknya. Nah, di kamil Salam zaitun ini luar biasa. Jadi tantangan yang kami hadapi dalam hal memasarkan produk ya alhamdulillah bisa teratasi karena dengan cara alhamdulillah BBS ini menciptakan produk-produk baru. Selain kompetitor mungkin ada tantangan lain Pak Di selain itu? Tantangan lain adalah selain dari produk yang itu dimana orang pasti mencari sing enak sing di ya, ya kan? Biasanya kan dengan produk baru kan menyesuaikan lidah dulu ya, Pak. Menyesuaikan lidah itu. Alhamdulillah untuk produknya Salam Kamil Zaitun di Jawa Tengah itu masuk. Pak. Masuk. Lidahnya orang Jawa Tengah masuk, khususnya juga Pantura ini untuk sosisnya semua masuk. Jadi alhamdulillah ini adalah ya, tantangan yang kalau menurut saya sebuah tantangan yang dibilang 100% saya bisa mengatasi belum saya katakan 100%. Tapi ini alhamdulillah teratasi gitu. Jadi dari rasa, dari harga juga terjangkau dan dari apa namanya ya. Saya pertama kali dengan tertarik produk ini adalah apa? Kesan pertama begitu menggoda. Kesan pertama begitu. Jadi desainnya dari produk Salam, Kamil dan Zaitun itu memang pertama itu sangat menggoda sekali. Gitu. Berarti kan untuk teman-teman semuanya itu cari produk frozen food, utama di nugget, sosis itu bisa jadi rekomendasi sih. Jadi rekomendasi terutama di Salam, Kamil dan Zaitun ini. Itu menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, bagi yang mau mengkonsumsi produk frozen food, utamanya di nugget, sosis dan untuk produk-produk lain seperti spicy wing. Itu bisa direkomendasikan merek Salam, Kamil dan Zaitun itu ya Pak De. Terus selain itu Pak De, kemudian saya panggilnya apa ini? Ya Pak De nggak apa-apa. Biasanya di AFM itu panggilannya kita Pak De ya, keluarga. Kita panggilannya Pak De sehingga dengan panggilan-panggilan akrab seperti itu kan dan Pak Arif pun juga senang dipanggil Pak De. Akhirnya tim AFM semuanya lebih familiar. Mungkin dalam masalah memasarkan produk Pak De ya. Dalam pemasaran produk mungkin ada nggak kira-kira kendala yang sekiranya itu mungkin dengan memasarkan produk itu mungkin door to door, mungkin bisa dibagikan lah tips-tips seperti itu. Mungkin dari segi mana sih Pak Arif itu Pak De bisa mengenalkan produk Salam, Kamil dan Zaitun, produk-produk dari PBS ini sehingga masyarakat di sekitar Batan dan sekitarnya bahkan di Jawa Tengah itu mengenal Salam, Kamil dan Zaitun ini Pak De. Mungkin ada tips-tipsnya lah seperti itu. Yang kita kerjakan pada saat ini dulu sampai saat ini adalah bahwa marketing tidak henti-hentinya untuk mengenalkan produk, termasuk melalui namanya gebrak pasar. Ya, di situ ada namanya direct selling. Itu ada namanya yang namanya event-event. Jadi pada saat ada event-event itu marketing harus bergerak. Open booth, sampling, dan kita mengenalkan produknya. Urusan beli tidak beli nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Pertama adalah kita mengenalkan produk kita. Dan pertama kali pengalaman saya waktu itu dengan bersama tim di PBS itu membawa nugget ini 20 karton pagi saja
Pagi saja. Pagi saja. Ini 20 karton habis. Pada saat itu di pasar pagi Limpung. Oh, di Batang ya, di Batang Limpung ya. Nah, 20 karton hanya sekejap, 1 jam. 1 jam. 1 jam habis 20 karton. Nah, itu bagian dari kami memperkenalkan produk, dan bagian dari ini adalah tip-tip kami dalam mengenalkan produk kami di masyarakat Batang dan sekitarnya. Jadi kami dengan melihat pasaran-pasaran yang ada di kota Batang. Gitu. Terus berarti ini ya Pak Dia, dari segi perjuangan sangat luar biasa ya memperkenalkan produk ini ya. Ya. Karena mungkin dari teman-teman di area Batang dan sekitarnya, mungkin apalagi di Jawa Tengah, itu produk salam itu mungkin di tahun-tahun sebelum COVID itu belum mengenali. Belum terkenal. Belum mengenali. Karena kan masih merek-merek kompetitor ya, yang masih ada ya. Merek-merek kompetitor, sehingga mungkin perlu perjuangan yang sangat luar biasa untuk memperkenalkan produk salam Kamil dan Zaitun. Dan alhamdulillah di tahun ini luar biasa omsetnya untuk di AFM itu sangat luar biasa sekali. Oh iya, mungkin itu ya. Dan kami ada satu catatan yang memang sangat luar biasa lagi dari AFM. AFM itu punya 14 outlet. Ini adalah sangat luar biasa bagi kami dalam kami memperkenalkan produk, dan kesempatan kami adalah dalam penjualan produk dalam hal retailer. Jadi produk kami ada salam Kamil dan Zaitun sangat mudah sekali. Gitu. Jadi misalkan saya contohkan untuk produk A, misalkan ini saya order cuman misalkan hanya 100 karton, jadi tinggal perlu bagiannya dari masing-masing outlet nanti sekian dan alhamdulillah habis. Kemudian untuk masalah segmentasi produk Pak Di, ya bicara tentang segmentasi produk ini, teman-teman mungkin barangkali ada yang masih bingung kira-kira segmentasi produk-produk ini dari salam Kamil dan Zaitun itu ada segmentasinya biasanya. Mungkin dari segmentasi gorengan, kalau yang di AFM itu kan segmentasi gorengan, segmentasi bakaran, segmentasi rumah tangga, segmentasi Horeca yang paling tinggi seperti itu. Mungkin Pak D bisa menjelaskan produk-produk mana saja yang ada di segmentasi tersebut, Pak D. Iya. Saya sampaikan bahwa produknya dari Kamil, Salam dan Zaitun ini adalah pada dasarnya ya ini kebutuhan rumah tangga. Oh, kebutuhan rumah tangga. Ya, jadi salam bisa dipakai di dalam rumah tangga, kemudian Kamil juga bisa untuk keluarga, dan untuk produknya Zaitun juga untuk keluarga. Namun demikian perbedaan segmennya adalah bahwa untuk salam ini adalah untuk para pedagang untuk gorengan-gorengan. Kemudian ada sosisnya yang ini tak tunjukkan untuk sosisnya yang seperti ini. Oh iya. Nah, sosisnya seperti ini. Ini yang isi 30 ya. Sosis salam isi 30 ini untuk para pedagang bakaran. Oh, bakaran. Ya. Maksudnya ke bakaran. Bakaran juga masuk. Terus untuk para pedagang seblak ini juga masuk. Ya, seperti ini. Kemudian juga untuk produknya Kamil ini saya juga bisa masuk di produknya premium ya. Kamil dan Zaitun ini premium. Ini juga bisa masuk di kafe-kafe. Oh, di Horeca masuk. Horeca. Ini masuk. Ini masuk, kemudian ini juga masuk untuk para pedagang burger. Roti burger. Ya, roti burger. Nah, ini juga untuk rumah tangga. Kemudian untuk katsu, dan ini saya sampaikan juga zaitun nugget crispy. Yang pada dasarnya untuk rumah tangga, untuk keluarga pada saat bercengkrama di rumah, lihat nonton bareng apa gitu, ini masuk. Tapi pedagang juga menyajikan ini juga. Gitu. Ini juga disajikan oleh para pedagang. Kemudian ada bakso kerikil, kami juga sediakan dari produknya Salam. Ini juga di pedagang, ini juga masuk. Ya, mereka gunakan untuk campuran seblak juga ada. Oh, campuran seblak. Kemudian ada yang dibikin sate. Nah, sate ditusuk ya. Nanti berapa isi berapa gitu. Ya, menarik sekali. Kemudian ada juga yang saat ini juga ngetren di Batang dan Pekalongan adalah produknya Zaitun yang Zaitun chicken breakfast. Nah, ini masuknya malah justru di pondok-pondok memakainya ini. Pondok lauknya seperti ini. Oh, pondok pesantren. Iya. Lauknya seperti ini. Iya, dan juga
ini masuk di Horeca kategorinya itu. Kategorinya berarti masuk di Horeca. Masuk semua ya. Masuk Pak, semua. Ya? Masuk semua ya baik itu dari gorengan, bakaran rumah tangga apalagi dan Horeca. Dan juga Horeca. Ya, bagus untuk Alhamdulillah produknya ya. Ya Pak De. Ya, jadi untuk produk-produk salam ini, produk-produk salam, kamil dan zaitun itu satu pabrik, yaitu namanya Pangan Berkah Sentosa. CV Pangan Berkah Sentosa. Yang pabriknya ada di Jombang. Jombang. Ya ini bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Tadi yang seperti yang kami sampaikan bagi teman-teman yang mau mencari produk frozen food. Bicara lagi di pemasaran, Pak De. Kita bicara lagi di pemasaran. Menurut Pak De, selain tips-tips tadi pemasaran, mungkin ada lagi, Pak De, agar bisa memajukan toko itu bisa dikenal oleh masyarakat. Selain produknya ada produk salam, mungkin ada produk-produk lain, mungkin bagaimana ada tips-tips lain menurut Pak D yang sekiranya itu bisa memajukan toko tersebut, Pak D? Yang jelas kalau untuk perusahaan ya itu dia atau perusahaan itu menginginkan adalah huruf O, ya kan? Apa itu, Pak? Huruf O. Kalau perusahaan, semua perusahaan pasti hurufnya O. Pengennya O. Omset. Nah, ya kan? Pasti dia butuhnya omset. Nah, kalau toko omset nomor sekian, tapi yang penting adalah memperkenalkan tokonya itu. Nah, di dalam rangka memperkenalkan tokonya itu tidak cukup dengan sebar brosur, tidak cukup dengan koar-koar di pinggir jalan pakai mobil jalan-jalan, tidak cukup. Bahkan yang perlu ditempuh adalah untuk mencapai kenalnya toko kepada masyarakat, yaitu ya termasuk ya melalui AFM digital ini ya Mas ya. AFM digital ini. Jadi selain kita koar-koar memperkenalkan toko kita atau produk kita, ya selain dari koar-koar itu ya melalui digital seperti ini. Ya, betul. Berarti juga posting di media sosial. Itu penting sekali. Iya, penting sekali. Ada juga Pak De, selain itu mungkin ada lagi mungkin icip-icip atau review produk kah? Ya, ada. Kita juga lakukan hal yaitu sampling ya, icip-icip dari icip-icip. Jadi kita mengenal itu juga di icip-icip dari produk yang mungkin termasuk baru. Kemarin ini ya, ini yang termasuk baru kita juga sudah icip-icip. Nah, ini kita juga sudah icip-icip. Kita kenalkan rasanya dari zaitun seperti ini ya. Ini juga penting sekali. Jadi tidak hanya mengenalkan namanya zaitun, tapi kita tidak tahu rasanya, tapi juga kita kenalkan rasanya seperti ini. Ya, gitu. Kita juga sudah lakukan di setiap di setiap hari gitu dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan kita lakukan. Berarti alhamdulillah. Berarti bukti nyata pun juga ada ya. Harus ada ya. Ya. Selain kita ada sampling icip-icip, terus juga harus ada posting di media sosial. Betul ya. Terus apakah sudah tersedia di marketplace seperti contoh mungkin online shop seperti sudah ada. Kita juga sudah ada di shopping itu Shopee. Nah, Shopee sudah ada. Di Shopee, di TikTok juga ada ya. Sudah. Di media sosial kita sudah kenalkan produk dari Salam, produk dari Kamil dan dari Zaitun sudah ada semuanya. Mungkin mungkin ada lagi enggak selain mungkin di media sosial selain itu? Kita menggunakan media sosial seperti Facebook. Facebook. Kita menggunakan media sosial dari TikTok. TikTok. Kita juga sudah mengenalkan di situ. Bagaimana mengenalkan dari pada intinya kita jangan sampai hanya kenalnya Salam di wilayah Batang, sekecil ini Batang dan Pekalongan. Tapi bagaimana produk Salam Kamil Zaitun mendunia bahkan gitu. Jadi semua mengenalkan dari produknya Salam, Kamil dan Zaitun. Ya. Mungkin dengan itu semua dengan adanya kita memperkenalkan produk Salam, Kamil dan Zaitun sehingga
Alfa Frozen Mart pun juga merasa terbantu dengan adanya produk-produk yang disediakan oleh Pangan Berkah Sentosa. Mungkin ada nggak kira-kira pesan dan kesan untuk Alfa Frozen Mart tadi? Saya di sini mewakili dari PBS ya. CV PBS Pangan Berkah Sentosa, dan saya juga merasakan syukur alhamdulillah bisa istilahnya magangi atau bertempatnya di Alfa Frozen Mart. Jadi sepanjang saya bekerja di marketingnya PBS, saya ingat jadinya seperti halnya saya bekerja sebagai satpam. Ya. Jadi saya harus bekerja bagaimana memenuhi yang diinginkan dari perusahaan saya, dan memenuhi apa yang dikehendaki dari perusahaan yang saya tempati. Itu. Dan alhamdulillah kesan-kesannya ya dari 2 perusahaan yang saya tempati, jadi PBS mengutus saya sebagai SPB waktu itu dan sekarang SMD, saya harus bekerja keras. Dukungan yang luar biasa inilah yang saya kadang-kadang gak tekan sampai hati, Mas. Nah itu ya Allah, jadi luar biasa sekali saya bisa bertahan di PBS sudah 4 tahun, Mas ya. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya saya. Dari tahun 2020 sampai dengan berarti hampir 5 tahun, Pak. Hampir 5 tahun ya. Ya, hampir 5 besok tahun. 2025 hampir 5 tahun ya. Ya ini alhamdulillah. Jadi saya juga sangat bersyukur sekali bisa mengabdi pada Pangan Berkah Sentosa, dan saya bersyukur sekali dengan Alfa Frozen Mart, terutama beliau ownernya AFM nih, Bapak Haji Akhyar. Pak Akhyarun Yusra. Alhamdulillah saya bisa bekerja mengabdi di sini. Kok Salam atau Pangan Berkah Sentosa itu memilih Alfa Frozen Mart sebagai tujuan, sebagai toko yang dituju, Pak De? Iya, dari pertama saya dulu masuk itu saya juga melihat beliau Pak ownernya AFM, Pak Haji Akhyar. Kemudian beliau bertemu dengan istilahnya sebagai pemegang wilayah, yaitu Bapak Dandan ya, waktu itu Pak Dandan. Dari situlah mulai awal komitmennya bekerja sama dan bisa memasarkan produknya Salam di Alfa Frozen Mart ini. Ini sangat luar biasa sekali. Beliau Pak Akhyar tidak melihat dari baiknya barang atau bagusnya barang seperti apa. Yang jelas awal adalah komitmen. Nah, ini komitmennya dari PBS dan dari Alfa Frozen Mart inilah yang membuat sekarang Alfa Frozen Mart menjadi maju dan tambah maju. Pak De, kira-kira jenengan pernah nggak nemui pelanggan kemudian kok sudah pakai produk kompetitor sehingga kita tawari barang dia nggak mau, terus kemudian ada yang mau tapi dengan syarat harus ada icip-icip dulu, mungkin seperti itu, Pak De ya? Ada nggak kira-kira seperti itu, Pak De? Pelanggan itu banyak macamnya, Mas. Iya. Banyak macamnya, rewel gitu. Ya seperti itu. Jadi ada yang dulu pertama kali yang sampai saya menjadi down. Oh, yang menjadi down? Ada? Down, jadi dulu kan yang pertama dipasarkan hanya sosis Salam tok. Iya. Nah, bilangnya pelanggan, ora enak. Begitu. Ora enak. Wong Salam miran. Tapi kenyataan banyak yang ngambil dan habis. Berarti kan banyak menerangkan bahwa Salam enak. Hanya mereka-mereka 1-2 yang merasakan, dan tapi nyatanya pernah saya temui orang itu pernah bilang nggak enak, besoknya kok ngambil gitu loh. Nah itu mungkin perlu dikasih icip-icip dulu, Pak. Icip-icip dulu. Pernah saya icip-icip kan juga ya, alhamdulillah bisa mereka, ternyata gitu loh. Salam tuh enak. Ya seperti itu tadi ya, mungkin lidahnya mungkin perlu penyesuaian dulu ya. Iya gitu. Iya. Nah itulah Rabon teman lika-liku sebagai marketing itu ya luar biasa. Luar biasa sekali. Bisa menjumpai dari A sampai Z ya, Pak. Lengkap pokoknya. Lengkap ya. Iya, siap. Termasuk itu juga Mas saya menyampaikan bahwasanya
Di AFM kan ada istilahnya AFM digital Mas ya. AFM digital. Nah, itu iya. yang sering mengadakan istilahnya pelayanan EO. Oh, pelayanan EO, iya. Harapan saya sebagai marketingnya Salam Kamil Zaitun ya, ketika EO di suatu tempat ya jangan lupa dengan Salam Kamil dan Zaitun itu selalu ada di toko itu gitu loh. Iya pasti. Kita setiap EO grand opening toko, kita pastikan produk-produk yang familiar, utamanya juga yang sekarang saat ini kan Salam Kamil dan Zaitun alhamdulillah sudah familiar sekali, bahkan di area Nusantara pun sudah sebagian besar sudah tercover produk dari Salam Kamil dan Zaitun, Pak Ade. Dan itu produknya sangat luar biasa dan mereka juga responnya baik dari customer, juga responnya baik. Dari pelanggan pun pas ketika ada icip-icip produk dari Salam Kamil dan Zaitun, mereka jempol juga. Mereka responnya baik, mereka merekomendasikan kalau mau produk-produk seperti produk nugget, sosis itu bisa direkomendasikan dari Salam Kamil dan Zaitun. Ya, memang produknya Salam menurut saya Mas. Jadi di pasaran itu rasa tidak kalah, rasa tidak mengecewakan. Namun harga sangat pas di pasaran, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu murahan. Untuk produknya Salam Kamil Zaitun seperti itu. Itu. Ya bisa. Ya, insya Allah itu yang dari Salam Kamil dan Zaitunnya. Ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi bahwa dengan adanya programnya AFM mendirikan istilahnya AFM digital itu ya harapannya produk kami bisa dibawa kemana-mana ketika ada EO di suatu tempat itu diikutkan. Siap ya. Kalau sudah diikutkan ya saya ini termasuk berterima kasih sekali sebanyak-banyaknya nih pada AFM digital. Karena perlunya seperti itu. Apalagi teman-teman Frozenia, teman-teman yang di Frozenia pun juga sama, Pak. Produk-produk rekomendasi dari AFM itu juga masuk. Utamanya juga di Salam pun juga masuk bagi mereka teman-teman Frozenia yang jualan frozen food. Pasti ada produknya yang Salam Kamil dan Zaitun. Mungkin ada sebagian yang masih Salam dan Kamil, mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin ada ditambahkan Zaitun juga seperti itu ya. Ada juga produk-produk dari spicy wing, ada chicken katsu juga ada nugget crispy bubble juga ada kan. Wah, luar biasa. Itu teman-teman juga bolehlah spill dulu aja, mungkin ambil 1 karton 2 karton ya nggak apa-apa Pak ya. Jadi nggak usah banyak dulu. Pengenalan dulu. Mungkin siapa tahu lidah customer cocok, ambil aja nggak apa-apa. Siap. Seperti itu ya Pak. Baik teman-teman AFM Froscast dimanapun berada. Jadi produk dari Pangan Berkah Sentosa sudah bekerja sama baik dengan AFM. Bagi teman-teman yang mau cari rekomendasi produk frozen food, baik itu dari nugget, sosis, atau mungkin dari Salam Kamil dan Zaitun, mungkin bisa berkunjung di Alfa Frozen Mart terdekat di wilayah Anda. Ya siapa tahu mungkin AFM bisa berkembang ke wilayah Jawa Barat, mungkin Jawa Timur dan sebagainya. Ya semoga saja. Semoga saja. Insya Allah kalau AFM mendirikan toko, buka cabang lagi, pasti ada produk dari Salam Kamil dan Zaitun. Itu ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Arif selaku dari marketing atau SMD PBS Pangan Berkah Sentosa, atau produknya Salam Kamil dan Zaitun. Mungkin bagi teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan bisa japri sama Pak D. Ya, bisa ke nomor telepon saya juga bisa. Bisa. Nanti bisa dikasih di komen ya. Nah, komen 085 325 389 967. Bisa dicatat ya, bisa dicatat teman-teman semuanya. Cukup sekian saja dari kami AFM Froscast. Mungkin ada kekurangan, kesalahan, kelebihan. Kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin ada kata-kata yang setidaknya sedikit menyinggung dari teman-teman
semuanya yang menonton konten AFM Frostcast pada hari ini. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Oke, dari kami terima kasih Pak D. Siap. Terima kasih atas waktunya. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Cek, cek.